Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Wan Abi Musa, ya. Wan Abi Musa diriwayatkan dari sahabat Abi Musa radhiyallahu ta'ala, semoga ridha siapa Allah ta'ala anhu akan dia Abi Musa. Apa yang diriwayatkan? Anna Rasulullah, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda siapa beliau Rasul, sabda Rasul, inni wallahi insyaallah. Ini agak ya. Jadi ini wallahi insyaallah. Wallahi demi Allah, insyaallah jika Allah berkehendak. Artinya apa? Kita itu tidak bisa memastikan sesuatu. Apa yang akan kita lakukan, apa yang kita tinggalkan, bahkan apa yang akan kita alami. Semua itu tergantung takdir Allah, kehendak Allah dan takdir. Gitu ya. Jadi Nabi itu pernah ditegur oleh Allah. Dalam surah Kahfi itu. Wala taqulan li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Muhammad, kamu jangan sekali-kali mengatakan saya akan melakukan itu besok. Jangan mengatakan begitu, jangan memastikan. Illa insyaallah, kecuali dengan embel-embel insyaallah gitu. Jadi misalnya kita diundang orang ya. Bagaimana? Bisa enggak bisa datang? Insyaallah bisa. Jadi tidak boleh bisa, tidak bisa. Itu mendahului takdir. Jadi insyaallah bisa. Tapi jangan insyallahnya santri. Santri itu kadang-kadang begini ya, diundang. Gimana? Insyaallah apa? Insyaallah udah hadir. Lah ini bohong gitu. Orang kalau mengatakan insyaallah pasti biasanya bisa gitu. Ini kan sembunyi di balik insyaallah. Itu sama dengan bohong. Nah, jadi Nabi bersabda, ini demi sesungguhnya aku Nabi ya, wallahi demi Allah insyaallah. Tentu jika Allah berkehendak gitu. Aku itu la ahlifu, tidak akan bersumpah gitu. La ahlifu, tidak akan bersumpah siapa aku ala yaminin, atas sesuatu yang disumpahi ya. Misalnya bersumpah tidak akan makan misalnya ya. Nah, saya tidak akan bersumpah atas sesuatu yang disumpahkan. Summa aro, kemudian melihat siapa aku khairon, akan sesuatu yang lebih baik. Khairon, akan sesuatu yang lebih baik, minha, ketimbang yaminin, ketimbang sesuatu yang disumpah itu. Aku tidak akan pernah bersumpah kemudian sesudah itu saya melihat sesuatu yang lebih baik ketimbang apa yang saya sumpahkan. Illa melainkan kafartu, akan bayar kafarat siapa aku. Kafartu, membayar kafarat siapa aku, an yamini, dari sumpahku itu. An yamini, sumpahku itu. Wa ataitu, dan akan mengerjakan siapa aku. Wa ataitu, dan akan mengerjakan siapa aku, alladzi, akan sesuatu. Huwa, yang adapun ia ladzi itu, sesuatu itu, khairun, lebih baik. Khairun, lebih baik. Jadi kalau kata Nabi, saya tidak akan pernah, kalau terlanjur bersumpah, kalau harus bersumpah, kemudian sesudah saya bersumpah, saya melihat ada sesuatu yang lebih baik ketimbang yang saya sumpahkan, pasti saya langgar sumpah itu dengan tetap bayar kafarat. Ya, jadi artinya apa? Andaikan kita terlanjur bersumpah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, kemudian sesudah itu kita melihat bahwa sebetulnya yang disumpahkan itu tidak baik, sebaiknya ada sesuatu yang lebih baik, maka kita boleh melanggar sumpah itu dan melakukan hal yang dianggap lebih baik itu. Ini. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sepakati atasnya. Kemudian selanjutnya, Wan Abi Hurairah, diriwayatkan di sahabat Abi Hurairah
radhiyallahu taala anhu, semoga ridha siapa Allah taala anhu akan beliau. Qala berkata siapa di Abu Hurairah, qala bersabda Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasul, la ayyalajju ahadukum fi yaminihi. La niscaya ya, la niscaya. Ayyalajj akan berlarut-larut gitu. Akan terus berlarut, akan terus gitu. Ahadukum siapa salah seorang dari kalian. La ayyalajj niscaya akan berlarut-larut, artinya akan terus. Ahadukum siapa salah seorang dari kalian berlarut-larut atau terus fi yamini dalam sumpahnya. Dalam sumpahnya fi ahlihi pada keluarganya dia ahad. Asam ya terus pada sumpahnya itu asam lebih berdosa. Asam lebih berdosa lahu bagi dia ahad, indallah di sisi Allah. Indallah di sisi Allah min ayyuti dari akan memberikan atau membayar gitu. Min ayyuti tidak akan memberikan atau membayar. Kafaratu akan kafaratnya sumpah, tebusannya sumpah itu. Allati yang farodah mewajibkan, allati farodah yang mewajibkan Allah siapa Allah alaihi atas dia ahad. Artinya kalau melanggar sumpah kan wajib bayar kafarat. Nah, jadi begini ya. Ada orang terlanjur bersumpah. Ya, ternyata apa yang disumpahkan itu tidak baik gitu. Maka kalau dia teruskan apa yang disumpahkan itu bisa saja dosa. Lebih baik dia melanggar sumpahnya kemudian bayar kafarat. Misalnya bagaimana? Misalnya ada orang marah pada istrinya. Kemudian dia bersumpah, demi Allah saya tidak akan pernah mengumpuli kamu. Ya, sampai 4 bulan, 6 bulan gitu. Terus tidak pernah kumpul. Itu dosa. Ya. Bagaimana? Ya, suami yang demikian itu diberi 2 pemilihan. Ceraikan istri itu, dia tidak melanggar sumpah, tapi ceraikan sumpah itu istrinya. Atau kalau tidak menceraikan, dia harus kumpul dengan istrinya, tapi membayar kafarat. Ya. Jadi ini kenapa? Sebab itu menyiksa perempuan. Gitu. Jadi kadang-kadang kita harus, ya kadang-kadang ketika kita emosi ya, kita itu bersumpah sesuatu yang sebetulnya tidak baik. Ya. Maka kalau jelas tidak baik ya langgar saja, tapi bayar kafarat. Nah, muttafaqun alaih, hadis ini sepakati atasnya. Qaulu yalajjuh, berkat sabda Nabi yalajjuh. Bi fathil lam dengan fathahnya lam ialah ya. Wa tasdil jim dan artinya jim yalajjuh. Ayyatamada artinya berlarut-larut. Berlarut-larut ini artinya terus, tidak. Terus pada sumpahnya gitu ya. Berlarut-larut artinya terus fiha pada sumpahnya. Wala yukafiru dan tidak bayar kafar, artinya tidak melanggar dia gitu ya. Wa qulu adapun sabda Nabi asamu, lafal asamu bisa ilmu salasati dengan sa yang bertitik 3, sa bukan ta. Apa maknanya? Ai aksaru isman, artinya aksaru isman lebih banyak dosanya. Nah, melanggar sumpah itu sebetulnya kan bisa dosa gitu. Karena melanggar sumpah, karena itu ada kafaratnya. Tapi kadang-kadang lebih dosa lagi kalau kita bersumpah sesuatu yang sebetulnya dosa juga, seperti bersumpah tidak akan mengumpuli istrinya sampai 4 bulan atau lebih gitu. Ya jadi ini saudara, kadang-kadang sama jeleknya ya, melanggar sumpah jelek, meneruskan sumpah juga jelek. Tapi kalau lebih jelek meneruskan sumpah, lebih baik melanggar sumpah. Jadi namanya dalam kaidah fikih itu irtikab akhafid dararain. Jadi melakukan 2 hal yang sama bahayanya, tapi ambil yang paling ringan. Ya, bahayanya. Ya, misalnya apa? Kita ada di suatu rumah itu terbakar. Ya.
ya kita tentu harus keluar sekalipun robos apa-apa. Ya mungkin kita di waktu keluar itu mungkin badan kita kena kayu atau kena apa. Tapi daripada terbakar mati gitu, itu lebih lumayan itu. Jadi ini ambil risiko yang paling ringan gitu. Ya sama dengan di sini. Kemudian babul afi an bil yamin sudah, wallahu alam. Fa ya rabbi waffiqni bi taqwaka ya Allah. Wa ya rabbi irhamni bi husni khatimati.